Kang, boleh tahu nggak ini posisi Akang ini di Dharma Jaya sebagai apa nih, Kang? Ya, saya posisinya direktur bisnis, mengkoordinir aja antara bisnis dari hulu sehingga ke hilirnya. Baik itu dari mulai sapinya masih hidup, hingga nanti kasih pakan sapi, lalu sapi itu kita hitung ADG-nya sesuai target atau enggak, nanti kita jual kembali. Nah, proses-proses ini kan juga ada proses bisnisnya. Nah, ya, ini menarik nih. Ada proses bisnisnya. Jangan sampai kita beli sapinya dengan lingkungan gitu loh. Dengan pasar, dengan kebudayaan gitu loh. Habit juga. Kan kalau Mas Verly suka makannya aice-aice gitu ya. Meat Lovers, ketemu lagi bareng gue di sini Verly di acara Jawara. Ini adalah Dharma Jaya Bersuara. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini banyak banget yang nonton ini ya. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang Akang, ini bagian dari Dharma Jaya. Beliau ini ngurusin bisnisnya. Ini kalian yang suka bisnis terutama, nah pernah ngerti nggak sih bisnis? Ada daging, ikan, telur, dan lain sebagainya. Kalian harus nonton, ini episode yang luar biasa banget karena kita sudah hadir, ada Kang Irwan. Kang Irwan, Damang, kumaha, apa kabar? Oke, kita akan cari tahu nih sebetulnya si Dharma Jaya ini lari bisnisnya ke arah mananya gitu ya. Kang, boleh tahu nggak ini posisi Akang ini di Dharma Jaya sebagai apa nih, Kang? Ya, saya posisinya direktur bisnis, mengkoordinir aja antara bisnis dari hulu sehingga ke hilirnya. Baik itu dari mulai sapinya masih hidup, hingga nanti dimakan oleh konsumennya. Jadi from grass to mouth, dari rumput sampai ke mulut gitu ya. Wah, keren tuh ya, mulut ke mulut ya. Oke, ya Kang, berarti Akang ngurusin dari si bagaimana diternakan segala macam. Kang, kembalikan tadi kan taskingnya adalah ngurusin dari mulai peternakan sampai ke istilahnya dikonsumsi sama orang gitu loh. Sejauh ini yang paling susah atau paling kritis, nggak boleh salah itu di fase mana tuh? Ya pastinya semua fase nggak boleh, ya kalau bisa minimal salah. Betul, gitu ya. Jadi kita cerita dulu dari mulai, kita kan ada mulai dari penggemukan sapi yang adanya lokasinya di Serang. Gitu di Serang. Di Serang. Jadi dari mulai kita pembibitan sapi, lalu penggemukan sapi, kasih pakan sapi, lalu sapi itu kita hitung ADG-nya sesuai target atau enggak, nanti kita jual kembali. Nah, proses-proses ini kan juga ada proses bisnisnya. Nah, ini menarik nih. Ada proses bisnisnya. Jangan sampai kita beli sapinya, misalnya contoh 300 kilo, kita kasih makan, hitung-hitungannya harga pakan, yang mengelola sapi tersebut, biaya-biaya lainnya, pas kita jual, jatuhnya tidak menguntungkan buat kami gitu loh. Lalu setelah kita pengemukan, kami juga punya rumah potong hewan atau RPH. RPH itu kami punya 2. Satu itu lokasinya di Cakung untuk rumah potong hewan sapi. Lalu kami juga punya rumah potong hewan untuk B2. Adanya di Kapuk. Lalu ada juga tempat penampungan ayam. Tempat penampungan ayam. Jadi ayam itu sebelum dijual di pasar, kan perlu diistirahatkan dulu gitu. Kan dikirim dari Jawa. Ayam istirahat, manja banget sih. Mau dipotong juga. Nanti kalau dipotong nggak empuk kalau stres kan gitu. Sebentar, ini ada ayam stres ya? Ya takutnya kan stres perjalanan jauh, manusia juga kan tidak animal welfare. Allahu Akbar, ya memang ada kaitannya gitu ya? Kalau bukannya ayam potong-potong aja bismillah udah. Dulu, ya. Tentunya kalau julehannya udah tau lah, Bismillah, Allahu Akbar, potong gitu ya. Gitu. Tapi kan nggak boleh stres ya? Nggak boleh stres lah. Kita kasih penampungan ayam dulu. Kita punya tuh luasnya di Pulau Gadung hampir 2 hektar ya di sana penampungan ayam. Untuk nantinya dari pool point itu disebarkan ke pasar-pasar di sekitar Jakarta gitu. Nah, bentuknya fresh. Ada juga misalnya yang masuk juga ke cold storage kami.
Oh, cold storage ya. Atau tempat penyimpanan dingin sebelum disebarkan ke poin-poin distribusi. Didistribusikan ya. Nah, dari poin-poin distribusinya di mana? Kalau untuk sisi komersial ya, poin-poin komersialnya itu ada yang kita import langsung, misalnya kalau untuk sapi ya, di luar tadi supply chain dari mulai sapi hingga dipotong hingga masuk ke storage, ada juga kita yang direct import. Sapi beku bentuknya. Ada yang kami melakukan trading dengan perusahaan lain yang bisa jadi mereka akan melakukan pengolahan atau dijual kembali karena mereka sudah punya customernya. Lalu ada juga yang masuk ke kami jual melalui meat shop kami sendiri. Atau pelanggan-pelanggan Horeca kami. Bagaimana juga kami bisa menyertakan masyarakat di Jakarta. Dilibatkan lah untuk juga sama-sama menjual dan mendapatkan keuntungan gitu loh. Menjadi program reseller. Ditambah lagi bagaimana kami juga bukan hanya menjual daging, tapi juga membuat masyarakat itu mengerti makan daging itu fungsinya apa sih. Kan kalau makan daging, enak. Tapi kan sebetulnya makan daging ada nutrition fact-nya apa gitu loh. Kami coba menjelaskan seperti itu. Ditambah kami juga harus bisa beradaptasi ya dengan lingkungan gitu loh. Dengan pasar, dengan kebudayaan gitu loh. Habit juga. Kan kalau Mas Ferli suka makannya aice gitu ya. Apa itu aice? All you can eat. Aice. All you can eat. Ada sendok. Iya, yang pakai itu biasa ya kan. Barbecue segala macam. Kan nggak mungkin dagingnya kotak-kotak nggak enak gitu kan. Pokoknya daging slice, tipis segala macam. Nah itu yang sekarang juga kami pikirkan gitu, bagaimana kita sampai segitunya ya dipikirin ya. Jadi habit orang untuk bisa mengkonsumsi daging itu kayak gimana gitu ya? Iya karena keren amat. Karena kan mengolah daging sulit ya, nggak segampang masak telur ceplok ke dadar segala macam, ayam gitu gitu loh. Tapi kan masak daging kan lebih susah, butuh usaha gitu. Jadi kami juga lihat trennya kalau lebih banyak yang makan daging slice atau daging steak segala macam, kami juga siapin gitu loh. Ada kayak semacam R&D-nya, research-nya ya? Iya, lebih ke customer behavior-nya dilihatin gitu. Dianalisa ya? Dipelajari lah. Nggak mau sombong dikit ya? Humble terus kayaknya. Jadi kalau misalnya rendang, tetap itu jadi salah satu best seller kami. Rendang best seller? Itu kan memang salah satu heritage dunia ya gitu. Daging yang sudah dipotong sebagai rendang, dipotong sebagai untuk sop, baik itu buntutnya, iganya, segala macam. Udah kami potong. Sop buntut, ya. Iya. Customer yang suka nonton K-pop lebih suka makan yang slice mungkin. Sebentar, diulangi. Customer penyuka K-pop? Ya, mungkin bukan pakai K-pop, tapi generasi K-pop lah ya. Kan banyak suka nonton di film-film tuh atau di yang drama-drama Korea pakai sumpit besi itu ya sekali itu kan. Jadi kami juga siapin itu yang slice kayak gitu. Ini jadi adaptasi dengan market ya? Iya, adaptasi dengan market. Keren. Di ayamnya juga kami nggak cuma kan bukan cuma daging, ayam. Nggak cuma jual ayam utuh, potong 8, potong 6, tapi boneless-nya juga ada. Ada boneless-nya. Saya anak gym suka banget itu boneless ya. Dada atau yang paha? Yang dada dong. Kenapa yang dada? Karena katanya proteinnya paling tinggi, paling banyak. Ya, rata-rata yang gym dada. Chicken breast. Boneless. Iya, gitu. Jadi kami juga jual yang sesuai boneless-nya juga. Keren ini. Untuk ikan juga kami ada salmon. Salmon juga. Ada tuna. Pertanyaan, maaf saya potong. Salmon dari mana? Katanya kan harus dari perairan Norway segala macam. Iya, salmon di Indonesia atau gimana tuh? Kami belinya melalui supplier yang sudah mendapatkan izin impor dari salmon. Itu. Tapi menyediakan berarti. Kami menyediakan karena bentuknya kami adalah meat shop. Jadi semua meat shop bukan daging shop, bukan daging sapi, tapi semua kami siapkan. Total produk kami sampai hari ini termasuk grocery dan lain itu hampir 700 SKU. Nanti kalau kami punya meat shop yang lebih besar diprediksi sekitar 6.000 SKU yang ada. Pertanyaan di Jakarta di mana aja meat shop dari saat ini ada 2 di Cakung dan di Mampang. Tujuannya bukan lagi-lagi karena ini BUMD, tujuannya bukan hanya profit, bagaimana mengembangkan ekonomi. Betul, mengakomodasi fasilitasnya. Gitu. Jadi orang bisa mungkin dengan modal sedikit bisa punya usaha. Betul. Sehingga mereka bisa dapat untung. Kami juga bisa mengekspansi fried chickennya. Nanti
keuntungannya bisa beli makan daging lagi. Asik. Sehingga yang makan daging nggak stunting. Oh iya benar sekali ya. Itu salah satu isu yang berat banget ini. Iya, jadi salah satu fungsi makan daging kan bukan cuma enak, kunyah, tapi kan penjagaan stunting juga gitu loh. Nah, ini saya justru mau nanya nih, kenapa konsumsi daging di Indonesia itu masih rendah dibanding negara lain? Tapi kan protein hewani bukan hanya daging sapi sebetulnya. Betul, ya. Ada ikan, ada telur. Betul. Dari Dharma Jaya ada solusinya nggak sih supaya orang bisa mengkonsumsi protein-protein ini gitu? Ya, jadi kalau untuk daging, kami juga menyiapkan potongan-potongan yang gramasinya lebih rendah, gitu loh. Misalnya, kami bukan hanya jual yang 1 kilo, gitu, yang jual yang setengah kilo, gitu. Kami juga ada yang pakai 200 gram, gitu. Istilahnya paket ekonomis lah ya. Jadi Dharma Jaya juga menyiapkan semua menu yang yang bisa dikonsumsi setiap hari berganti-ganti. Ada ayamnya, ada telurnya, ada dagingnya. Nah, secara komersial ya, jadi bukan secara penugasan. Oke, ini menarik banget nih. Tadi udah ada rencana untuk franchise juga ya di Godok. Jadi mungkin 2024 akhir mungkin udah ready kali ya. Insya Allah. Karena ini sangat menarik banget karena sekarang bisnis kuliner itu kan nggak ada matinya istilahnya ya. Akan ada terus gitu ya. Mudah-mudahan. Ya kan? Kok mikir sih Akang gimana? Ya karena rencana kami juga salah satu cara untuk mengenalkan juga kan kami buka meat shop. Nanti mudah-mudahan doain aja. Jadi punya makanan apa? AIC tadi juga punya Dharma juga. All you can eat punya Dharma juga gitu. Lebih harga kompetitif harusnya Mas. Pasti dong, kan datang sumber sendiri. Launching undang. Asik. Nanti podcast selanjutnya sambil makan aja. Oh, jangan dong. Akang ngomong saya makan. Kang, saya mau nanya ini pertanyaan mungkin yang kalau saya bilang umum kali ya ditanyakan itu adalah kenapa kita harus ngimport sapi terutama gitu. Emang apa kelebihan import daging sapi luar dibanding kita? Bukan kita juga kan sama-sama aja. Ya sebetulnya bukan kalah, tapi kan juga seperti merek tas ya, lokal juga banyak. Tapi juga ada juga pengen ada yang masuk butik-butik juga gitu. Lokal dong harusnya Pak. Benar gitu. Lebih fresh tapi kan. juga memang kan kebutuhan supply sama demand-nya belum ketemu nih. Jadi demand-nya masih tinggi ya? Demand-nya kalau supply-nya di lokal kan masih kurang gitu, jadi kebutuhan impor. Dan juga yang tadi saya bilang nggak semuanya kan ada juga orang yang pengen jadi preference orang beda-beda. Beda-beda level customernya beda-beda. Tadi kan saya udah cerita ada prime card, ada security card. Tapi basicnya adalah supply dan demandnya belum ketemu lah. Mudah-mudahan ya ke depannya bisa semuanya. Lokalnya juga senangnya makan sapi lokal gitu lah. Oh gitu, oke ya. Tapi yang gede ya badannya ya. Yang enak. Yang enak bisa aja nih ya. Yang juicy. Yang juicy benar sekali. Kang, ini kita ngobrol mengenai Dharma Jaya ini. Penetrasi apa nih? Strategi-strategi apa nih menghadapi banyak kompetisi? Ya, pertama product development dulu. Yang penting punya produk dulu. Kayak gimana tuh? Ya tadi, produk diversifikasinya bukan hanya dari jenis produk yang baru, tapi juga dari varian gramasi yang berbeda-beda. Jadi bukan kaku 1 sampai 5 kilo. Lalu yang kedua varian dari jenis selain daging sapi. Dibanding itu juga channel distribusinya ditambah. Kami bukan hanya ada di meat shop yang tadi saya cerita melulu gitu loh, tapi kami juga bisa dijumpai di pasar-pasar modern atau modern trade. Lalu kami juga bukan hanya ada di offline, tapi kami juga ada di online. Kami ada di Blibli, ada di Tokopedia, ada di Shopee juga ya. Lalu Shopee. Lalu kami juga bisa kalau misalnya sulit semuanya, kami bisa di WhatsApp. Hah, bisa gitu? Ada gitu. Ini sangat lalu kami kalau nggak salah ini. Udah kalau nggak salah kita juga bisa lewat di Gomart juga. Enak banget ya. Jadi kalau arjen misalnya mau tamu datang tiba-tiba, langsung aja ya. Pengalaman produk, perluasan jaluran distribusi. Kan saluran distribusi yang komersial maupun yang secara penugasan juga sudah sangat banyak. Selain ada pangan bersubsidi juga ada program sembako murah gitu. Sembako murah itu ada dagingnya nggak sih kalau kayak gitu? Ada dong. Oh ada. Coba jelasin Kang kayak gimana? Jadi kalau sembako murah biasanya kita menyediakan daging, ada beras, ada segala macam dengan harga yang cukup terjangkau untuk gitu semua orang ya. Itu ada program yang biasanya sifatnya periodik lah ya, tidak setiap hari gitu ya, berkala ya. Tapi kami juga punya bazar yang suka keliling karena kami punya 2 atau 3 food truck. Hah, ada food truck? Iya. Waduh, ini jarang banget ini. Iya, jadi BUMD lagi yang punya. Iya, jadi kami keliling kebanyakan karena
di daerah Jakarta ya, banyaknya itu banyak di kecamatan. Ya di food truck itu bukan cuma jualan daging aja kok. Ya intinya kan supaya mempermudah masyarakat. Dan lagi orientasi kami bukan hanya profit tapi juga melayani. Melayani juga itu yang semangatnya yang tidak boleh. Gitu ya. Dan yang lebih penting ya telah kami juga punya media komunikasi yang baik dengan corporate secretary yang baik sehingga bisa menjelaskan pentingnya protein hewani kepada masyarakat. Bukan hanya telur dan ayam tapi juga gimana mengkonsumsi daging sehingga semua kebutuhannya protein hewani nutrisinya dipenuhi oleh badannya. Ditambah juga ya Pak, walaupun ikan kembung juga kami jual gitu loh. Jadi ikan kembung segala macam. Nah, itulah fungsi-fungsi jadi Dharma Jaya bisa bersinergi lebih baik gitu. Itu ya sebetulnya yang kenapa terakhir Dharma Jaya lebih menggeliat karena semua komponennya bekerjanya dengan baik lah. Baik gitu ya. Oke ya. Baik. Ini kalau saya perhatiin dari tadi si Dharma Jaya ini bukan hanya sekedar menjual dan lepas tangan, tetapi juga ada kayak semacam mengamati perkembangan dari habit yang terjadi di pasar ya. Ada K-pop tadi kan. Iya. Ada anak-anak gym juga kan. Ini ditanggapi ataupun direspon dengan baik banget gitu ya Kang ya? Iya, karena dasarnya yang menjadi konsumen kita kan selalu beralih ya dari mulai yang lahir 60, 70, 80, 90 dan customer kan berevolusi terus. 90 kilo maksudnya beratnya. Saya 2000-an kurang 10. Alah, berapa tuh 90 sama aja ya. Oke. Kang, saya mau nanya, dari tadi kita ngomong soal retail. Nah, kalau dari segi komersial, ada urusan ke ini nggak sih kayak B2B gitu loh? Kayak business to business. Ada kan business to customer. Ada. Business to business kayak gimana tuh Kang? Ada, kami juga jual ke Horeca kan. Hotel, restoran, kafe-kafe gitu loh. Ke rumah sakit. Rumah sakit? Iya kan rumah sakit kan kalau yang sakit dikasih makan, cateringnya kan dari... Oke. Gitu. Saya pikir orang rumah sakit makannya cuma infus doang kayak. Ada daging juga ya? Daging, kalau daging biar bagus kan biasanya boneless. Oh boneless, boneless yang bagus gitu. Ya, benar-benar. Lalu kami juga jual ke sesama BUMD gitu loh. Kolaborasi. Iya, kolaborasi kan kalau lagi-lagi Dharma Jaya bukan hanya sapi yang siap makan atau siap dimasak, tapi sapi hidupnya seperti momen Idul Adha kan juga kami jual ke waduh itu akan ini banget ya, momen yang penting banget itu ya. Ada kayak semacam penetrasi nggak sih dari sistem komersialnya? Ada. Apa tuh? Ada. Jadi kami kan sudah punya sapi lumayan banyak, ada dari Bali, ada dari NTB gitu ya. Sapi-sapi itu juga kan kami tawarkan baik itu dari mulut ke mulut melalui sales atau melalui display publik ataupun customer yang repeat order tapi juga kan di sosial media kami. Iya. Yang alhamdulillah jauh sebulan sebelumnya yang udah booking itu hampir setengahnya. Waduh, keren amat. Gitu loh, udah setengahnya bagus ya. Responnya bagus. Iya. Memang seperti teman-teman BUMD lainnya itu juga sudah memesan. Ya banyak lah yang sudah memesan ke kami, baik itu udah tanda jadi ataupun sudah dikirim juga gitu. Iya. Jadi B2B kami juga selain Horeca juga tadi ke sesama pengusaha daging. Kan biasa kalau di industri kadang-kadang mereka lagi kosong, customer-nya butuh, kami juga jual sana gitu. Saling cross subsidi gitu ya Kang ya? Ya cross. Kang, ini berarti kita sudah banyak belajar nih, kali ini kita ngobrol dengan Kang Irwan, ini urusin dengan komersialnya dari Dharma Jaya ini. Banyak sekali pelajaran kalau saya bilang ya, diantaranya adalah kita harus kolaborasi tetap ya Kang ya. Harus sama-sama. Terus juga survei ataupun juga kayak semacam mengerti research and development. Betul, ya. Customer behavior itu dimengerti gitu. Gue kayak orang pinter ya, padahal tapi karena jelasinnya jelas banget gitu ya Kang ya. Tapi sebelum saya yang jelasin, mending Akang kasih 3 poin aja. Poin-poin apa saja yang harus diperhatikan kalau kita berkaitan dengan bisnis daging ini gitu istilahnya. Apa aja tuh Kang? Sebagai konsumen atau sebagai pebisnis? Sebagai pebisnis dong. Ya yang pasti perhatikan target pasarnya dulu. Target pasarnya dulu, oke siap. Lalu setelah tahu target pasarnya yang baik, maka mesti menyediakan produk yang baik. Produk yang sesuai dengan... Iya, bukan hanya tepat tapi juga harus sesuai. Karena kadang-kadang barangnya tepat tapi kualitasnya jelek. Waduh, gitu kan. Harus ada yang quality control. Iya, jadi kualitas barangnya tepat. Yang ketiga ya pasti setelah ngerti customernya, mengerti barangnya, yang pasti customer experience-nya harus baik. Harus disesuaikan. Harus disesuaikannya. Ya. Jangan hanya orang itu beli sekali, karena makan daging itu kan barang sesuatu yang di-repeat. Yang paling penting adalah customer experience-nya untuk
di bisnis daging ini. Kalau gitu sekarang untuk satu tips saja untuk teman-teman meat lovers untuk bisa makan daging lebih banyak lagi. Apa coba nasihatnya? Nasihat kali Bukan ya. nasihat. Oh, apa Kang? Supaya makan daging Supaya lebih makan banyak. lebih banyak lagi. Kan nanti juga datangnya ke Dharma Jaya tentu saja Iya, ya. jadi makan daging lebih banyak lagi itu kan bagus untuk kesehatan. Asik. Itu dulu bagus untuk kesehatan. Ya. Dan yang lebih penting kalau misalnya kita makan daging lebih bagus, lebih banyak dan biasa sejak dini, nanti kedepannya tim bolanya bagus, biar tulangnya kan gede-gede gitu Oh, kan, iya, main benar, bolanya ya. lebih jago gitu loh. Kayak si Akang ini ya, Iya, badannya bagus, main bola kekar dan bohai kalau Iya. saya bilang. Main basketnya juga tinggi-tinggi Betul, tinggi-tinggi, gitu nggak kan. stunting gitu ya, Iya, ya. nggak stunting. Betul. Ya intinya silakan kalau ada pertanyaan yuk ke Dharma Jaya lebih Ya, bagus. silakan. Kami siap melayani karena kami bukan hanya perusahaan yang mencari profit, tapi kami juga ditugaskan untuk melayani masyarakat. juga ya. Oke Kang, terima kasih ya Kang ya. Dan teman-teman tadi sudah nonton, kita udah banyak sekali pelajarannya. Dan buat kamu yang ingin berbisnis ya daging dan segala macam, steakhouse segala macam, jangan ragu-ragu untuk kontak yang ada di deskripsi ya. Kita sudah tuliskan semuanya. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ada pesan dari Kang Irwan. Kang Irwan bilangnya apa? Sukses Jakarta untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.